berpaham tuh kita harus ngerti akarnya dulu. Kenapa harus digital marketing sih? Kenapa sih digital marketing itu penting? Bagaimana sih landscape digital di Indonesia gitu. Jadi langsung aja kita mulai gitu ya. Mungkin tapi aku nggak akan terlalu spend waktu terlalu lama di situ. Jadi alasan kenapa digital itu semakin merambah kemana-mana di Indo gitu ya, itu karena memang ada expanding internet infrastructure gitu ya, dan juga smartphone tuh zaman sekarang semakin banyak yang murah juga gitu, dan itu yang membuat akses internet di Indonesia tuh merebak kemana-mana gitu kan. Bayangin dari 270 juta populasinya, 202 juta itu pengguna internet gitu. Jadi penetrasinya tuh udah bagus banget sekarang. Even nggak hanya, dan kalau dulu image-nya internet itu hanya sesuatu yang di urban doang, yang di kota gitu. Sekarang even di suburban, bahkan di rural pun juga sudah ada akses internet gitu. Nah, bayangin dari 202,6 juta jiwa itu, 195 juta atau 96% itu aksesnya dari mobile device atau smartphone. Nah, ini adalah consideration yang selalu menjadi penting untuk para digital marketer, apalagi di Indonesia. Google tuh sampai punya istilah namanya Indonesia itu adalah mobile. Nah, ini kan tulisannya masih mobile first ya, nggak, bahkan sekarang namanya udah mobile only country gitu, karena penetrasi smartphone-nya itu udah lebih dari 90%. Nah, yang aktif di sosial media pun juga cukup banyak di Indonesia, jadi memang benar kita itu adalah negara sosmed gitu ya, which is not a bad thing loh, itu tuh bukan sesuatu yang buruk gitu. Jadi ada beberapa data-data contoh lagi gitu ya, bahwa selain ini, fakta bahwa 96,4% Indonesia itu use mobile device to connect to internet, di kita itu dalam sehari, ternyata 5 jam 4 menit yang adalah rata-rata waktu yang dipakai untuk menggunakan internet di mobile device gitu. Dan dari 5 jam itu ternyata 3 jam 14 menit itu dipakai di sosmed. Nah, ini menjadi karakteristik digital media habit di Indonesia gitu, which ini sebagai digital marketer harus selalu taking into account gitu. Sesimpel apa sih dampaknya, apa tadi di campaign-nya? Sesimpel ini. Mungkin kalau di negara lain kita bisa consider pasang iklan di tempat-tempat yang khusus di desktop doang. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa, pasti harus lewat mobile. Iklan itu harus dari HP gitu. Nah, terus juga apa yang mendorong digitalisasi itu ya, karena simply put, karena memang ada generasi milenial and Gen Z gitu, which is based on the latest research adalah mass affluent yang bakal driving growth di Indonesia gitu. Jadi ternyata consumer ekonomi aja itu in the process of being transformed nih dengan adanya si mass affluent ini yang rata-rata terdiri dari milenial and Gen Z. Jadi ternyata nanti si mass affluent class ini nih, si milenial dan Gen Z ini bakal account for 21%, jadi sekitar 21% dari total populasi di tahun 2030, tapi memiliki 45% dari kekayaan rumah tangga gitu. Jadi ini penting banget untuk kita mengerti habit mereka nih, habitnya milenial and Gen Z itu seperti apa sih, supaya kita bisa jualan barang kita ke mereka gitu kan. Nah, ternyata memang benar, milenial itu and Gen Z adalah very mobile first, and social media itu form a large part of their lives gitu. Kayak ini bahkan ada research-nya gitu ya, kalau ternyata 79% Indonesian milenial itu tuh membuka smartphone mereka 1 menit setelah bangun, which ya honestly saya juga, jadi I am part of the statistic gitu. Nah, akses internetnya lewat mana? Ternyata memang 98% dari mereka itu akses internet lewat smartphone. Cuma 6% yang lewat laptop. Jadi kebayang nggak kalau kita nggak memikirkan ini, terus kita pasang digital marketing campaign, dan iklan itu hanya ada di desktop, kita tuh cuma bisa menjangkau kurang dari 6% dari total pengguna internet di Indonesia, kan sayang. Gitu, makanya penting banget untuk ngerti. Nah, terus juga aktivitas mereka di internet tuh ngapain aja sih? Oh, ternyata paling banyak seperti ya, pasti udah bisa nebak lah ya, chatting, browsing, main social media, video streaming ya kan. Dan yang paling banyak dipakai ya lagi-lagi YouTube, Instagram, Facebook gitu. Ini yang paling jauh nih, di atas 80% sendiri gitu kan ya. Coba aku pakai pointer. Nah, 80% di atas 80% sendiri gitu. Tapi lumayan penting nih TikTok. Compare to Instagram dan Facebook, TikTok kan masih baru banget ya, tapi despite that gitu, meskipun dia masih baru, tapi dia udah bisa menjangkau 38%. Jadi ini kita harus watch out nih, karena TikTok ini emang growing very fast, dan sebagai digital marketing yang smart, kita harus bisa utilize TikTok juga gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang, ternyata aku ada itu. Jadi almost everyone use YouTube for video streaming, udah pastilah ya, semua orang pasti nonton video di YouTube gitu. Nah, tapi nggak hanya itu doang gitu. Online video content consumption aja itu increase across all age group gitu, especially amidst the current condition. Jadi accessing video itu
video tuh menjadi sesuatu yang cukup penting buat kita, apalagi dengan situasi sekarang, orang-orang semakin banyak yang nonton YouTube, Netflix, Disney Plus gitu ya, dan and many more. Dan kenapa ini penting? Karena ternyata video konten pun ini juga driving audience behavior gitu. Kayak contohnya, ternyata ada sebagian orang yang cukup lumayan loh, ini 22% itu berarti 1 dari 5 orang. 1 dari 5 orang, ternyata kalau misalnya dia nonton iklan apa di YouTube gitu, misalnya sebelum kita nonton kan biasanya suka ada iklannya dulu. Itu dia jadi googling tentang si produk yang tadi diiklanin. Gitu kan. Jadi ternyata watching YouTube videos itu help me decide which product or brands to buy. Jadi ini very important lah. Dan ternyata digital sources, digital channel itu menjadi yang paling depan sekarang saat orang menemukan brand baru. Rata-rata orang itu menemukan brand baru itu adalah dari sources online nih yang warnanya hijau terang nih. Ternyata orang tuh paling 49, hampir setengahnya, hampir 50% itu ternyata nemu brand baru gara-gara search engine Google. Gitu kan. 40%, hampir 40% itu dari sosmed atau rekomendasi atau komentar di sosmed gitu. Jadi online sources ini udah sangat penting kalau kita consider nih, misalnya kita ternyata punya brand nih, misalnya kita punya brand baju gitu ya. Ya, search engine dan social media itu udah menjadi hal yang sangat penting ternyata buat kita, karena disitulah orang menemukan tentang brand-brand baru. Jadi kalau kita nggak main di situ, kita nggak akan bisa ditemukan brand yang kita jual gitu. Jadi apa aja tadi take out-nya gitu ya, internet penetration itu semakin naik di Indonesia, and Indonesian are accessing internet mostly via mobile device. Social media is still the most access content, definitely, dan social media yang di Indonesia itu paling tinggi pasti Facebook, YouTube, dan Instagram. TikTok tapi juga lagi naik banget. Tentunya video itu is a preferred format gitu ya, orang kita ini senang nonton semuanya. And kalau untuk younger audiences itu juga senang main mobile game and music streaming gitu. Search engine dan social media therefore are important digital marketing channels gitu ya. Ini penting banget untuk kita selalu consider saat kita lagi mau planning campaign. Gitu. Nah, kedua, why digital marketing matters gitu kan. Nah, what is digital marketing really? Sebenarnya apa sih digital marketing gitu? Jadi digital marketing, sebelum aku jawab digital marketing itu apa, ini aku ada contoh nih dikit gitu. Coba kita bandingin ya antara digital dan konvensional. Sekarang bayangin kita nih lagi in charge of brand yang gede banget gitu ya, jadi dia bisa bayar nih. Kita bayar 200 juta rupiah untuk pemasangan di billboard selama 1 bulan di daerah elit di Jakarta Selatan gitu ya. Karena mungkin target kita produknya produk milenial elit gitu ya, mungkin nongkrongnya di mana? Di Pacific Place lah atau di anak-anak SCBD gitu kan sih. Jadi kita cari billboard yang di daerah sana gitu misalnya. Padahal produk kita itu targeted buat milenial gitu kan, which is ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman sekarang kita ngobrolin result ya. At the end of the campaign, setelah 1 bulan itu, kita bisa nggak sih jawab siapa sih yang actually lihat billboard kita? Kita seyakin apa sih bahwa orang yang nonton, yang ngelihat iklan billboard kita itu memang audiens kita, memang si milenial yang kita kejar gitu? Bisa aja kan yang jalan lewat billboard itu bapak-bapak atau mungkin malah masih anak-anak ya kan? Kita nggak tahu kan. Dan kita juga nggak tahu kan bahwa even sekalinya kita ada milenial yang ngelihat billboard kita, apakah mereka end up purchasing, apakah mereka akhirnya jadi beli produk kita juga nggak bisa ngukur. Kita nggak bisa ngukur langsung dari siapa yang ngelihat ini gitu. Misalnya ada yang beli produk kita nggak bisa tahu, kecuali kita sengaja bikin survei gitu kan, kayak dari mana kamu tahu produk ini gitu. Kalau ternyata ada yang jawab, oh dari billboard yang di SCBD tuh, nah itu ya oke lah gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang kita dapatkan in terms of measurable business result untuk 200 juta itu? Nah, ya kan, kayak nggak ada gambaran yang clear gitu. Kita punya estimasi, tapi bukan sesuatu yang clear. Nah, itu bedanya sama digital. Which, ini bukan berarti aku ngejelekin billboard ya. Menurutku billboard itu juga punya peran yang sangat penting. Billboard itu penting banget kalau kita mau bikin persepsi brand awareness atau massive takeover yang gede banget. Kayak, makanya kenapa kayak Gojek itu beli banyak tempat di MRT gitu kan. Grab bahkan sampai masuk di Lebak Bulus, namanya Lebak Bulus Grab stasiun MRT-nya, atau Astra juga Setiabudi Astra. Kenapa mereka beli itu ya? Karena supaya orang kalau ngelihat masuk situ, yang mereka lihat itu cuma iklan mereka doang kan, which is itu juga memiliki persepsi, menciptakan suatu persepsi bahwa mereka ini besar gitu. Digital marketing itu apa?
adalah all marketing efforts using electronic device and or the internet. Businesses leverage these various digital channel to market their product. Jadi tadi teman-teman udah ada beberapa yang jawabnya bener, keren. Jadi contoh digital channel tuh apa aja sih? Macam-macam. Dari online news, dari KOL, influencer juga bisa dibilang, part of content marketing. Social media udah pasti. Ad networks, itu apa? Nanti aku juga jelasin. Search marketing, itu juga apa? Nanti aku jelasin. Cuman intinya banyak banget nih channel-channelnya gitu ya. Why does it matter? Apa sih penting, apa sih kegunaannya digital marketing gitu? Pertama, tadi ada yang udah jawab tuh, dari Yosal, digital bisa diukur. Itu bener banget. Jadi kalau digital itu, selain diukur, dia juga bisa kita sengaja targetin ke suatu segmen yang spesifik. Misal aku jalanin iklan di Facebook atau di Instagram aku jalanin iklan khusus untuk 20-35 tahun. Daerah Jabodetabek. Ya udah, yang dapat iklan itu cuman orang-orang yang umurnya 20-35 tahun di daerah Jabodetabek gitu. Kalau di billboard tadi kan kita nggak bisa tahu ya, actually yang nonton itu berapa, siapa atau berapa umurnya gitu kan. Tapi kalau di digital bisa. Kedua ya, karena kita bisa ngirit dengan cara itu gitu, memastikan bahwa apa yang kita keluarkan uangnya itu memang punya purpose tertentu dan tepat guna. Jadi kita bisa, kasarnya kita bisa outperform nih sama si raksasa-raksasa yang mungkin mainnya lebih konvensional. Gitu. Terus ketiga, biasanya lebih cost efektif pasti dari konvensional. Kenapa? Karena tiap rupiah itu bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Kamu pasang budget 10 juta rupiah. Terus itu mencapai 100.000 orang yang umurnya sesuai sama yang kamu mau. Berarti cost effectiveness-nya tiap satu orang kamu bayar cuma 100 perak. Gitu. Terus terakhir, fully measurable and can be optimized for every goal. Ini yang tadi ada yang bilang juga gitu ya. Digital bisa diukur, bener banget, dan itu menurut saya personally itu adalah hal yang sangat penting untuk marketing campaign gitu. Yaitu bisa diukur. Kenapa? Karena apapun yang bisa kita ukur, bisa kita tingkatkan performanya. Kalau kita nggak bisa ngukur, gimana? Kayak misalnya deh kita mau ngurusin badan gitu. Pasti kan kita pinginnya bisa ngukur dong, turun beratnya berapa. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita nggak punya timbangan, kita nggak tahu actually udah turun apa enggak. Terus kan kalau berat itu kan, kalau wujud kan nggak terlalu kelihatan ya. Jadi bisa jadi udah putus asa duluan, kok kayaknya nggak turun-turun ya, padahal ternyata udah turun. Jadi emang harus bisa diukur gitu. Nah, digital marketing also allows optimization throughout the marketing funnel to achieve any goals. Nah, ini contoh aja gitu ya. Jadi ini penting kalau untuk saat bikin campaign, karena balik lagi, tujuannya apa? Misalnya kita mau launching produk baru, ya tujuannya mungkin baru sekedar awareness dulu gitu. Yang penting orang tahu ada produk baru, brand namanya brand kita, terus keunggulan brand kita itu apa gitu. Tapi kalau orang misalnya udah tahu, kita udah sempat bikin awareness-nya gitu, orang udah cukup banyak yang tahu, mungkin udah saatnya kita bikin orang tertarik. Setelah kita tahu banyak orang yang tertarik, mungkin baru kita bisa tarik supaya mereka mau beli produknya. Baru kita pasang promo, baru kita kasih iklan-iklan di tempat yang mungkin lebih bisa menarik orang untuk beli. Gitu. Nah, what is a campaign? Gitu kan ya. What are campaigns? Jadi campaign itu definisinya apa? Ini adalah sebuah rangkaian aktivitas yang mengikuti sebuah strategi untuk mencapai suatu tujuan. Udah kampanye itu sebenarnya istilah itu. Kampanye itu udah dipakai secara etimologi ya, dari bahasa namanya campaign itu sebenarnya udah dipakai dari untuk konteks militer dulu. Kayak misalnya Hannibal dari Kartaginia atau Alexander Agung, dia mau menguasai Macedonia dan menyebarkan itu, ya itu dia namanya campaign, he's doing a campaign. Tujuannya apa? Menguasai dunia. Oke, terus series aktivitasnya apa aja tuh supaya dia bisa menguasai dunia? Nah, itu namanya campaign. Ada rangkaian aktivitasnya. Dari dia bikin pasukan dulu, dia tingkatkan kekuatannya, dia mencari dan mengidentifikasi titik-titik penting gitulah ya. Nah, dalam konteks marketing, artinya campaign adalah suatu rangkaian aktivitas marketing yang mengikuti sebuah marketing strategi yang kita bikin untuk mencapai bisnis objektif tertentu. Contoh, ya jualan produk atau pengenalan brand baru, gitu. Menggunakan apa? Various marketing media channels. Nah, media channel ini ya ini nanti part of media planning gitu ya, nanti akan dibahas jauh lebih detail. Nah, terus biasanya campaign itu namanya bisa kita sebut always on or tactical. Nah, apa sih always on or tactical itu? Gitu ya. Always on or tactical itu
biasanya dua aliran campaign yang beda. Jadi kalau always on itu sesuai namanya selalu on kan. Jadi selalu ada. Jadi secara dalam setahun dia itu konsisten ada terus campaign-nya. Yang satu lagi tactical itu biasanya di suatu waktu tertentu gitu. Nah nanti untuk seperti apa contohnya aku juga ada, aku jelasin setelah ini ya. Nah terus ketiga, a great campaign relies more than just ads. Nah tadi kan ada yang bilang campaign itu iklan. Nggak salah, itu bener banget karena pasti biasanya campaign itu ada iklannya. Tapi kalau campaign yang bagus biasanya pasti dirancang lebih dari sekedar iklan. Tapi biasanya sebuah brand itu akan mencoba buat experience-nya sendiri. Misalnya demo produknya, kayak misalnya kalau game mau launching kan biasanya mereka suka bikin event offline di Citos atau di mana, terus nanti ada komputer-komputer orang bisa nyobain gamenya, demonya, nah itu kayak gitu kan. Dulu lah, at least sebelum COVID ya. Terus biasanya ada interaktif eventnya kayak tadi, activation di online, misalnya ada kampanye kalau kamu follow dan like dan tag teman-teman kamu dan kamu jawab pertanyaan ini, kamu bisa dapat menangin hadiah apa, nah kayak gitu. Gitu, jadi nggak iklan doang. Tapi sekali lagi iklan itu part of a campaign pasti. Gitu. Nah terus poin selanjutnya adalah there are many marketing channels to support yang campaign gitu. Jadi macam-macam lah dari TV, radio atau online platform kayak social media, kayak YouTube segala macam. Nah jadi disinilah makanya kita butuh media planning. Gitu. Itu semua dibuat untuk mencapai satu tujuan tertentu yang sudah di-define dari awal. Contoh, kita mau launching produk baru kayak Expander 2018 gitu ya. Orang kan belum tahu ya, sebelum Expander rilis ya orang nggak ada yang tahu Expander itu apa sih. Ya akhirnya kita harus bikin brand awareness campaign dulu, bikin video heboh, kita ajak kerjasama Rifat Sungkar, kita ajak si Fitra Eri, siapapun pokoknya untuk ngomongin Expander. Ya tujuannya buat brand awareness. Orang-orang udah tahu Expander itu seperti apa, baru kita bikin tuh rangkaian acara untuk conversion ke sales. Gitu. Nah, ini contohnya always on campaign itu apa sih? Dia biasanya konsisten dalam setahun dia tuh ada terus gitu ya, tiap bulan pasti ada. And usually biasanya dilakukan oleh brand itu untuk awareness supaya remain top of mind. Makanya kalau kita lihat iklan di YouTube ada Kredivo biasanya atau iklan PopMe or whatever, kayak ini contoh aku tadi screenshot pakai incognito gitu ya, Taco Lovers Pass buat Taco Bell gitu. Ya, kenapa? Karena mereka lagi ngerjain campaign ini keras nih untuk top of mind supaya orang kalau mikir mau makan jadi mulai kepikirannya Taco Bell, ya nggak? Karena kan kalau orang makan itu kan keputusan impulsif kan, gue mau makan, sekalian makan di luar di mana ya? Pasti kalau saya ngomong fast food sekarang, nih kalau saya ngomong fast food pasti langsung kepikirannya kalau nggak KFC, McD gitu kan ya. Nah itu yang lagi mau dikalahin sama Taco Bell gitu loh, makanya dia bikin iklan kayak gini, jadi kita kepikiran terus nanti dia jadi kita jadi mikirin Taco Bell dan akhirnya jadi nyoba gitu. Nah, dan biasanya yang pakai yang kenceng always on campaign ini adalah brand-brand yang pasti produknya itu dibeli terus terlepas dari musim atau seasonality. Karena beberapa barang itu kan ada seasonality kayak contohnya contoh kayak oil deh. Kayak bimoli atau bahan makanan kayak keju gitu. Itu ada seasonality-nya banget. Kayak keju itu pasti ramai pas di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ibu-ibu beli banyak karena dia mau bikin kue, dia mau bikin apa untuk nanti pas lagi perayaan Ramadannya gitu kan. Nah, jadi itu seasonality namanya. Nanti aku jelasin juga. Terus satu lagi selain always on ada namanya tactical campaign. Tactical campaign itu didesain for a specific purpose within a period of time. Jadi misalnya aku mau bikin promo tahun baru karena aku tahu biasanya kalau akhir tahun orang itu udah dapat bonus. Aku mau jualan mobil nih, dan I know that, nah kayak mobil gitu, mobil itu pasti sangat seasonal. Orang kan nggak asal tiba-tiba dia beli mobil kan. Tapi kalau kita tahu produk mobil lebih dekat gitu ya, biasanya puncaknya beli mobil itu menuju akhir tahun karena satu orang udah bonusan. Sama satu lagi di bulan Agustus karena biasanya ada Gias. Gias itu Gaikindo Auto Show. Jadi biasanya kalau jualan mobil itu kenceng di sana karena biasanya di sana itu ada promo. Nah, biasanya nanti brand-brand mobil itu bakal kenceng uangnya itu di situ. Karena disitulah jendelanya terbuka gitu. Makanya ada namanya tactical campaign, ada batasan waktunya gitu. Maka dari itu biasanya tactical campaign itu capitalize on momentum. Contoh new product launch, seasonalities kayak
Ramadan atau tahun baru atau Christmas atau Valentine, kalau coklat pasti brand coklat itu kenceng banget campaign Valentine's-nya gitu kan. For FMCG usually kalau kayak tadi tuh brand-brand yang aku sempat pegang di Indofood itu biasanya each quarter itu dia bikin tactical campaign. Jadi tiap quarter itu ada satu tactical yang bikin dia jadi top of mind terus gitu. Terus ketiga, usually bulk of spending gitu ya. Biasanya brand itu kalau main di tactical, spendingnya gede di tactical, karena tactical itu lebih dari sekedar iklan doang, tapi ada demo atau offline activities, event, macam-macam. Nah, ini ada contoh beberapa tactical campaign, aku coba play videonya ya. Ini ada poin-poin termenarik nanti. There is a simple science behind happiness. When you create a unit of happiness for someone, an increase of happiness is experienced by both participants. This consequently triggers a reciprocal response, leading to ever greater measures of happiness. Introduce this chain reaction to a network of recipients, and the effects become exponential. As a brand dedicated to making the world a happier place for their 100th birthday, Coca-Cola applied this science to some. Oke, itu tadi contoh satu. Ini contoh kedua. Yang tadi Coca-Cola, jadi aku jelasin dikit juga konteksnya. Kalau yang Coca-Cola tadi itu karena dia itu campaign dalam rangka 100 tahun Coca-Cola. Tadi kan ada ya. Jadi dia bikin campaign yang berdurasi 3 bulan. Nah, by definition kan itu ada definisinya, ada durasi 3 bulan. Jadi itu tergolong campaign tactical gitu. Nah, ini banyak dari tadi pertanyaan yang Kak, kalau 11-11, 11-11, 12-12 itu always on apa tactical? Karena tiap bulan ada. Betul banget. Nah, ini adalah salah satu disrupsi lagi yang jadi bikin garisnya itu agak blurry ya. Tapi I believe definisinya itu masih tetap tactical. Kenapa? Karena di situ ada durasinya campaign flash sale. Tiap flash sale itu kan sebenarnya ada durasinya kan, meskipun dia sebentar kayak cuman berapa hari. Tapi kan sebenarnya flash sale-nya meskipun satu-satu gitu ya. Tapi tapi kan sebenarnya campaign-nya nggak cuma di satu hari itu. Tapi dia di beberapa hari ke belakang udah ada teaser menuju ke tanggal cantiknya, atau udah mulai pasang video konten terkait si tanggal cantik tersebut. Biasanya kayak gitu kan. So I believe that is by definition tactical. Cuma itu emang tactical yang jalan tiap bulan. Nah, I know for a fact gitu ya. Biasanya kalau di e-commerce ini kan sebenarnya ya, kenapa e-commerce ini tuh pada bisa bikin campaign tanggal cantik kayak gitu? Karena mereka itu punya manpower banyak banget. Jadi mereka bagiin tuh ada tim yang ngerjain khusus tactical campaign kayak 11, 22, 33, 44 itu. Ada juga tim yang ngerjain campaign always on. Gitu. Tapi by definition campaign yang kayak 11, 22, apapun kalau campaign yang ada durasinya, itu bisa kita bilang tactical campaign. Gitu ya teman-teman. Nah, ini sekarang aku pasangin video kedua ya. Menurut aku ini lucu sih. Poor creatures, like Nick, in desperate need of snacks and entertainment. No wonder they make mistakes. But how do we target them when viral and social content is blocked by IT? Google. As part of the Snickers You're Not You When You're Hungry campaign, we use Google to reach hungry people every time they make a spelling mistake. Jadi aku jelasin dulu karena menurutku ini cukup menyegarkan dan mungkin bisa ngebuka mata ke teman-teman terkait pentingnya data gitu. Jadi si Snickers, dia itu bikin campaign karena dia itu punya data, dia tuh punya hasil riset bahwa ternyata kalau orang yang lapar itu sering lebih rentan untuk salah ngetik. Jadi yang apa dia lakukan? Mereka tuh bekerja sama, mereka tuh beli keywords-nya Google kan, SEM. Harusnya ada ya di intensive masterclass ini, di intensive bootcamp ini harusnya ada tentang Google SEM lah ya. Jadi intinya kamu bisa beli keyword dari Google gitu. Nah mereka tuh sengaja beli keyword yang salah tulis. Kayak contohnya dia beli keywords business gitu. Padahal maksudnya bisnis. Tapi jadinya karena dia sengaja pasang iklan business ini, akhirnya yang punya dia itu yang paling atas di Google. You're not you when you're hungry.com. So, dia bilang, you can't spell properly when hungry, grab yourself a Snickers. Jadi dia nge-capitalize dari data, dia nge-leverage data bahwa orang lapar itu sering salah ngetik. Misspell words with embarrassing regularity. Bukan dia mau nge-track orang langsung beli, tapi yang penting orang jadi kepikiran tentang Snickers gitu. Itu kan, jadi lapar beneran kan. Oke, moving on.
Oke. Nah, ini tadi aku sempat ngomong tentang seasonality, ya kan? Ini aku dulu sempat pernah research, ini udah lama ya, tahun 2018. Jadi ini tentang craft sama pro-cheese gitu. Jadi kalau kita lihat nih, ini adalah ini menurutku menarik gitu, karena pro-cheese itu ternyata strateginya beda sama craft. Jadi pro-cheese itu mereka always on nih, lebih banyak fokus di always on. Kalau kalian lihat dari yang biru muda ini pro-cheese, terus kalau kalian lihat ini stabil kan ya, di sini terus gitu dia rata-rata, ya kan? Sekitar 25.000 sampai 30.000-an lah dia page visitnya di website mereka tiap bulan ini. Sementara kalau kita lihat craft, dia itu hampir visitnya itu kayak nggak ada 1/4 atau cuman kayak 1/5-nya si pro-cheese per bulannya tuh. Di Desember dia kayak, kita bisa lihat kan dia kayak jauh lebih bawah, bahkan di Januari hampir kayak nggak ada kan. Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober, craft itu hampir kayak nggak ada apa-apa. Ya kan? Tapi ternyata, kalau kita lihat visit dalam setahun, ternyata si craft ini dia menang jauh dibanding dapurkejuprocheese.com, website visitnya. 366.000 dibanding 339.000. Kenapa coba? Karena craft itu ngerti cara menggunakan seasonality. Contoh, kita lihat ya, paling gede di sini adalah Februari, Mei sama Juni, dan Oktober. Februari ini tuh Valentine's, jadi ada aja dia bikin campaign apa segala macam gitu ya, untuk jualan produknya untuk orang supaya masakin atau untuk dinner dates whatever. Terus di Mei Juni ini yang benar-benar dia capitalize. Coba kalau kalian lihat di sini saat pro-cheese itu mungkin visitnya ini kan 50.000 nih garisnya. Mungkin di sini tuh 40.000-an, ini 30.000-an. Si craft itu visitnya bisa 130.000 sendiri di bulan itu. Jadi jomplang banget jauh. Dan karena mereka menang di 4 bulan utama ini, akhirnya visit overtime-nya banyakan craft. Gitu. Dan kalau kita lihat memang kalau di bulan Ramadan, apalagi lihat tuh mereka bikin campaign ini digenjot banget kan, ada berkreasi untuk berbagi. Temanya Ramadan kan kelihatan banget ya dari visualnya gitu. Terus dia menghimbau ibu-ibu pas di bulan Ramadan ini untuk sharing resep-resep yang biasanya ibu-ibu bikin pas Ramadan. Terus nanti kalau resepnya lolos sama mereka diposting di website mereka. Gitu. Jadi itu bagus banget menurutku untuk melihat. Nah, now we know about campaign and seasonalities. Selanjutnya pertanyaanku adalah what is media planning? Secara lengkap, I would say that media planning itu adalah proses di mana marketers atau kita menentukan di mana, kapan, dan seberapa sering mereka menjalankan iklan di channel tertentu ya, in order to maximize yang kita cari, tujuan objektif kita, tujuan bisnisnya apa gitu, entah engagement atau ROI gitu ya. Jadi apa aja sih yang harus di-consider when we're talking about media planning? Pertama ya, what is the objective dong. Dari tadi ya, ini udah paling penting nih, karena I always believe that start with why kan. And for brands, why-nya adalah yaitu objektifnya apa? Kita mau ngenalin brand baru, kita ada produk baru mau rilis, ada collection baju atau ada collection baju yang kita mau rilis ke publik, atau kita mau menggunakan momentum Ramadan supaya orang pada beli baju koko kita gitu kan. Terus kedua, what is the required marketing budget? Gitu. Ya kita punya budget berapa nih, honestly gitu, untuk si media planning kita gitu kan. Ketiga, target market kita siapa? Karena balik lagi, target market kita itu akan pasti punya habitnya sendiri, dan kita harus memahami betul habit itu supaya kita bisa we can be where they are most frequently kan. Kayak kita tahu, kayak tadi ada yang sempat ngomong, ada yang sempat nulis di chat, Kak, bukannya Facebook itu biasanya lebih ke orang-orang yang lebih tua ya? Nggak salah. Jadi kalau misalnya brand kita adalah untuk lebih orang tua, ya kenapa nggak kita fokus di Facebook kayak gitu kan? Ternyata data-data terbaru Facebook itu dipakai oleh yang tua banget, atau yang malah Gen Z itu lebih aktif lagi loh di Facebook ternyata. Itu menarik juga sih. Terus keempat, apa sih ideal frequency and reach gitu. Nah, ini kita maksudnya mau nge-reach berapa orang gitu kan. Kita udah tahu di target market kita. Kita tahu ada berapa banyak target market kita. Nah, kita mau reach berapa persen dari itu. Kalau frekuensi itu lebih kayak iklan kita ini mau muncul sebulan tuh berapa kali gitu. Misalnya sebulan 4 kali, berarti tiap minggu sekali kan. Atau ternyata karena ini kita pingin bikin masif takeover yang sampai semua orang harus ngeliat brand kita terus,
Kita mau dalam sebulan ternyata ada 16 kali gitu. Misalnya bisa aja. It depends on the objective. Terus terakhir ya media buying, mau media buyingnya apa gitu. Karena ada banyak kan dari social media, news, even in-game ads juga bisa gitu kan. And last but not least, key metrics-nya apa? Kalau kita mau tolak ukur kesuksesannya apa gitu. Nah, kan kalau media planning itu kan pasti kan main banyak banget ya, channel media itu banyak banget. So kita tuh punya namanya POE framework to help us in planning a holistic marketing campaign and media planning gitu. Jadi kepikiran semuanya. Nah, POE itu apa? Ada yang nanya ROI itu apa sih Kak? ROI itu return on investment. Jadi tolong memasuki metrik lebih lanjut. Ya, ini bakal kita jelasin ya. Jadi POE framework yang assistant in planning a holistic marketing campaign. Nah, jadi contoh pertama, P itu apa? P itu stands for paid media, gitu ya. Paid media adalah simply put iklan. Jadi kan kalau mau iklan kita bayar kan. Jadi kalau misalnya kita di YouTube mau kita boosting iklan supaya video iklan kita muncul ke orang-orang, ya itu kita bayar. Hence we call it paid media. Kalau zaman dulu yang sebelum online ya TVC, radio ads, TVC itu TV komersial ya, maksudnya iklan TV, radio ads, magazine atau newspaper, nah itu semua paid media hitungannya. Nah terus kedua, selain paid ada yang namanya own. Kalau own media itu sesuatu yang dikontrol atau dimiliki oleh brand. Contohnya apa? Website, ya kan? Kayak misalnya Toyota ya pasti dia punya website Toyota gitu. Ya that's own media namanya. Atau katalog dalam sebuah majalah, ya kan? Atau brosur itu own media because that is controlled by the brand, that is owned by the brand. Gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang E, ini namanya earn media. Earn media itu apa? Simply put, itu sesuatu yang kita earn. Earn itu kan yang kita dapatkan dari hasil jerih payah kita kan gitu. Nah, apa? Itu organik. Jadi contohnya earn media itu apa? Orang ngomongin tentang brand kita di sosial media, kayak ada orang yang tiba-tiba dia bikin review produk kita sendiri, kayak dia tiba-tiba ngomong baju ini, aku habis beli baju di brand ini nih, brandnya cukup nyaman, bahannya aku suka, desainnya, bla bla bla. Nah, itu earn media namanya. Atau kita punya perusahaan yang habis melakukan inovasi apa terus diliput di media gitu ya, ada koran yang jadi ngebahas kita, nah itu earn media juga. Gitu. Nah, ini adalah framework yang jadul banget, ini udah dari lama, ini udah di-use since the days of conventional marketing. Tapi sampai sekarang masih relevan. Meskipun memang digital itu, gara-gara ada digital marketing nih, ini tuh kadang suka jadi membingungkan gitu. Jadi ngedisrupt ini. Social media itu termasuk tiga-tiganya tergantung dalam konteks apa. Ya. Kalau official account kita di social media gitu ya, kayak misalnya Toyota punya akun khusus Instagram dia gitu, yang ada centang biru. That is own media. Apapun yang ada di dalam situ, si Toyota ngepost apapun itu hitungannya own media. Ya kan? Kalau ada orang yang nge-review sendiri atau dia ngomongin kayak di Twitter dia ngomongin tentang Toyota, itu namanya earned media. Meskipun sama-sama di sosmed, ya kan? Nah, paid media itu apa? Nah, di social media kita pun bisa boosting iklan kan. Kita bisa pasang iklan di digital bootcamp, intensive bootcamp ini kan ada tuh Facebook ads gitu-gitu. Nah, kalau udah bayar untuk nge-boosting konten kita, itu namanya jadi paid media. So, social media itu bisa di tiga-tiganya gitu. Nah, ini kan so many options nih ya, kayak actually which one is the best sih? Kok kayaknya banyak banget ya. Ada nggak sih yang paling bagus, yang paling keren, yang paling mutakhir, yang bisa mencapai semuanya? Jawabannya adalah every single one of them is the best, therefore none of them is. Nah, maksudnya gimana tuh? Each channel has their own strength gitu. Jadi tiap kanal-kanal ini mau dari KOL, mau dari YouTube, mau dari sosmed, mau dari even sosmed pun, mau Instagram, mau Facebook, mau Twitter, mau TikTok, itu semua tuh punya kekuatannya sendiri gitu, punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi itulah pentingnya teman-teman media planning, supaya kita bisa pilih dan pasang sesuai kebutuhan kita dan sesuai strength dan weakness-nya masing-masing. Karena kalau ada satu channel yang maha bisa ya udah nggak perlu media planning lagi, kita tinggal beli terus di channel itu gitu. Gitu. Jadi ada 3 nih, menurut aku ya yang cukup perlu di-consider saat kita media planning gitu ya.
Pertama, understanding our brand and product. Jadi karena ya kenyataannya brand image atau product type will affect your digital marketing and media planning. Contoh, BMW versus Toyota gitu. Aku nggak apa-apa ya mention ini karena aku kerja di sana. Jadi kalau kita ngomong BMW versus Toyota, itu kan udah pasti beda ya. Kayak yang satu brand luxury banget, yang satu lebih kayak everyman brand yang, well, dari salah satu mobil yang paling murah yang ada di pasar sekarang itu Toyota, dan salah satu mobil yang paling mahal ya Lexus ya, which is itu juga Toyota juga gitu. Jadi dia lebih kemana-mana kan, lebih luas gitu cakupannya. Kalau BMW yang paling murahnya aja udah lebih mahal dari Fortuner nih, mohon maaf gitu. Jadi ya pasti dengan adanya perbedaan brand image itu, maka channelnya pasti beda kan. Kayak KOL-nya pun pasti beda gitu. Mungkin kalau BMW, gue bakal misalnya mau bikin campaign KOL gitu, mungkin pakainya Hamish Daud gitu-gitu kali. Minimal kalau Toyota mungkin gue bisa pakai yang lebih merakyat KOL-nya, yang kayak orang merasa, ini orang everyman banget, yang gue relate kayak misalnya Oza Rangkuti gitu. Atau yang lebih ini kayak Ringo Agus gitu, pasti oke gitu. Terus contoh kedua ini lebih jauh lagi ya. Yang satu mie goreng, yang satu mobil gitu. Itu kan pasti cara jualannya beda gitu. Orang kalau beli mie goreng atau orang beli cemilan itu kan impulsif kayak tadi saya bilang kan. Orang pasti kayak mikirin cemilan itu cuma sekedar itu. Orang nggak ada consideration kan. Orang kan nggak ada kan orang kayak beli cemilan kayak beli mobil bisa mikir berbulan-bulan baru dia beli Citato kan, nggak gitu ya. Dan sebaliknya, orang beli mobil itu pasti prosesnya lama dan berbulan-bulan mikirnya. Nggak mungkin ada orang lagi pulang kantor kepikiran, gue beli mobil dulu kali ya, terus dia mampir ke dealer Toyota, terus dia beli mobil, pulang udah pakai mobil baru, kan nggak gitu. Jadi perbedaan journey itu yang makanya kita harus channelnya pasti beda-beda gitu. Contoh realnya ya, kalau kayak brand FMCG kayak contoh Citato gitu ya, gue pasti nggak mungkin masang di Google search engine. Kenapa? Karena jarang orang yang tiba-tiba nge-googling Citato kan, kayak buat apa gitu. Pasti mainnya lebih banyak di sosial media atau di YouTube. Pasang iklan video, kita bikin iklan Citato video, pasang di YouTube, masukin YouTube Ads, gitu kan. Tapi kalau mobil, gue pasti bakal banyak main di Google SEM, karena pasti orang kalau mau udah ada intensi buat beli mobil, pasti dia udah mulai googling mobilnya kan. Pasti dia udah mulai nyari MPV terbaik buat keluarga, gitu. Atau MPV ekonomis, atau LCGC yang bensinnya paling murah. Dan di situ kita sebagai brand tap in gitu. Jadi kita langsung, lu cari yang paling murah ya, brand kita yang paling bagus gitu. Brand kita yang paling cocok untuk kebutuhanmu gitu. Nah, terus ketiga kayak contoh nih, World of Warcraft kayak desktop PC game versus mobile app ya, itu kan udah pasti beda banget kan. Kayak yang satu mungkin marketnya lebih niche, yang satu marketnya lebih luas gitu. Jadi first of all, understand your brand and product, satu. Kedua, understand your objective. Balik lagi dari tadi ditekenin terus karena memang sepenting itu. Tujuannya apa? Apakah untuk awareness aja, kayak misalnya kita baru launching produk baru, atau kita udah expect orang jadi download aplikasi kita, atau kita pingin bikin orang supaya jadi beli di tokonya secara offline. Nah itu macam-macam nih medianya, kita bisa lihat. Misalnya awareness, mungkin kalau awareness kayak kita bisa pakai KOL, kita bisa pasang ad network, kita bisa pasang di news site gitu ya. Sebenarnya social media juga bisa di awareness gitu. Social media ini agak cukup maut gitu ya, maksudnya bisa di hampir semua stage. Tapi ya itu balik lagi, beli inventory yang mana di social media gitu masalahnya. Karena social media itu banyak banget, kayak Facebook tuh ada macam-macam ads-nya. Dari awareness atau brand awareness sampai awareness ads, terus ada click ads, traffic ads, ada form ads, macam-macam. Nanti aku jelasin juga sekilas ya, karena kalian ada masterclass Facebook juga kan di luar ini. Terus ketiga, understand your audience. Karena kita mau pakai media apa juga pasti tergantung digital habits targetnya dong. Contoh, kalau milenial kayak apa ya? Mungkin kita bisa pasang pasti mau mainnya di mobile gitu kan. Terus sosial media mungkin lebih ke Instagram kayak tadi ada yang bilang, benar. Twitter juga bisa, kalau kita brandnya bisa lebih receh dan lebih relatable ke publik, mungkin bisa main di Twitter gitu kan. Tapi kalau misalnya kita atau mungkin kalau couple dia di mana itu mungkin beda lagi gitu, kayak mungkin di YouTube atau misalnya ini tipe-tipe yang sehat olahraga gitu, mungkin targetingnya juga beda gitu. Terus kalau misalnya nih kayak bapak-bapak SES menengah ke atas yang mewah gitu, mungkin kita malah nggak terlalu banyak di sosmed karena biasa mereka nggak mainnya itu gitu. Kayak ini ada interesting point juga,
dulu sempat kayak Jaguar gitu-gitu iklannya malah pasang di LinkedIn. Karena mereka emang nariknya eksekutif mapan yang bapak-bapak gini gitu. Jadi itu interesting gitu untuk di-consider. Terus kayak misalnya ibu-ibu gitu. Mungkin kalau targetnya kita nargetin ibu-ibu atau family oriented gini ya, mungkin kita bisa kerjasama sama blog mom komunitas ibu-ibu, moms atau moms blogger community kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar understanding the audience ini kayak salah satu kunci yang paling penting untuk media planning juga. Gitu. Jadi and also important to understand your media planning should always be a mix of the channels gitu. Jadi jangan kayak benar-benar media planning terus kayak ya udah Facebook ads, reach ads 100% budget di situ. Ya nggak akan efektif juga pasti. Gitu. Oke, moving on. Nah, jadi steps to campaign creation ini tuh apa aja sih gitu kan? Pertama, state and define your objective kan. Gitu. Jadi kalau mau bikin campaign pasti mulai dari akarnya dulu. Sebelum kita langsung mikir di Facebook yuk, di Instagram yuk, di YouTube yuk, di TikTok yuk, kita pikir dulu objektifnya ngapain. Gitu kan. Kedua, understand your target audience. Kayak tadi udah dibilangin kan tiap segmen pasti habitnya beda. Ketiga, purposeful media planning. Nah, udah tahu target audience-nya, udah tahu objektifnya apa, baru kita mulai benahin nih media planning-nya seperti apa, gitu kan ya. Terus saat kita udah mengalokasikan budget untuk pilih media-medianya saat kita media planning, kita harus mikirin juga how can we establish the right metric gitu. Apa sih tolak ukur yang kita harus fokuskan gitu supaya kita bisa benar-benar nge-measure suksesnya nih gitu. Yang terakhir yang sangat nggak kalah penting adalah yang tapi sering banget kelupaan gitu ya, karena biasanya kan fokusnya di planning and executing gitu, tapi sebenarnya di step itu ada lagi yaitu report. Gimana cara kita bikin report yang bagus? Itu bukan sekedar cuman kayak karena disuruh atasan kita harus bikin reportnya bagus, tapi enggak, karena report yang bagus itu benar-benar bisa meningkatkan performa kita karena kita jadi clean, kita ngelihatnya tuh terstruktur, kita jadi bisa mengambil dan menarik informasi yang relevan dari report itu. Dan itu yang menjadi landasan untuk peningkatan performa kita ke depan. Jadi itu penting. Reporting, lalu kita analisis hasil performanya, hasil eksekusinya, apa yang kita pelajarin dari itu, dan gimana kita bisa optimize untuk selanjutnya. Gitu. Nah, abis ini aku ada kayak let's do a little bit of case study juga, biar seru gitu ya. So, let's start with why, right? Define the objective nih. Jadi case ini aku kasih contoh dikit. Jadi pertama, you own a recent. Jadi ceritanya kita nih baru ngeluncurin brand baju gitu ya, yang ditargeting untuk lower middle income younger millennial. Nah, kunci brand kita, USP-nya, unique selling point-nya adalah desainnya cukup oke, quality-nya reliable, tapi harganya murah. Kenapa? Karena nggak pakai embel-embel brand mahal kan gitu. Currently kita punya page Instagram, tapi follower-nya masih kecil, 100. Kita juga punya Tokopedia dan Shopee account gitu ya. Nah, Ramadan ini bentar lagi kan, harusnya Ramadan itu mulai dari April, ya kan, sampai Mei. Nah, Ramadan ini udah dekat, dan kita ini udah actually punya koleksi yang mau kita luncurin di Ramadan supaya orang-orang bisa beli, dan kita pingin orang-orang beli itu. We want, you have designed and prepared new designs for the Muslim market, and you want to capitalize on the momentum to acquire sales. Budget kita 15 juta untuk sampai habis Ramadan ini. What do we do? Ini harapanku di sini bukan ngedikte harus ngerjainnya seperti apa ya, tapi lebih ke arah ngasih gambaran besar kira-kira prosesnya seperti apa ya, teman-teman gitu. Jadi, oke, pertama aku mau define dulu nih key objektifnya, right? It's in the title. Jadi key objektifnya adalah increase brand awareness. Karena kenapa? Karena it's recently launched, baru luncur kan, jadi belum banyak orang yang tahu. Dan menurutku sebelum kita nanti bisa fokus conversion ke purchase di tactical Ramadan, which is itu di April, kita harus build awareness-nya dulu nih dari Februari ini sampai Maret. Kita sudah mulai nyebarin tentang brand kita, gitu. Kedua, target audience. Siapa? Katanya lower middle income younger millennial, oke? So, target audience di sini aku masukin aja 26 sampai 40, because yes, 40 still millennial by the way, teman-teman. SES, BC, AON gitu. Mungkin kalau ditanya bullseye-nya di mana atau yang super fokusnya di mana, mungkin 26 sampai 35 lah gitu. Tapi aku mau tulis di sini juga karena the brand, kalau ngomongin brand awareness lebih banyak juga lebih bagus tuh nggak apa-apa gitu. Selama masih target audience-nya cukup align gitu.
Nah, interest mungkin nanti kalau di targeting aku nyari yang interestnya fashion, apparel, Ramadan, haji, muslim gitu, tactical misalnya. Terus durationnya kayak gimana? Nah, tadi kan kita udah belajar nih ada 2 jenis, ada always on, ada tactical. Menurutku kita butuh always on campaign yang selalu constantly ada. Karena untuk apa? Untuk naikin awareness kita. Karena ingat baik lagi kita tuh masih baru recently launch. Nah, terus yang kedua, tactical itu yang khusus untuk Ramadan, yaitu 2 April sampai 1 Mei. Nah, kalau tactical ini objektifnya mungkin lebih ke conversion to purchase nih, makanya conversion to purchase untuk tactical Ramadan. Kalau always on lebih ke increase brand awareness. Nah, terus terakhir budget kita reconfirm ya bahwa 15 juta aja nih untuk AOM and tactical from February to May. Oke. Gitu. So that's what I would ini gitu. Oh, AON itu always on ya, teman-teman. By the way. Nah, terus kedua, setelah kita udah tahu objektifnya apa, tadi apa stepnya? Understanding the target audience kan? Oke, let's talk about ini target audience gitu. 26 to 40 female, millennial, SSBC, interest fashion, apparel, Ramadan, haji, muslim gitu. Nah, tadi balik lagi, data yang tadi muncul lagi kan, kalau millennial itu ternyata very smartphone oriented loh gitu. Oke. Terus top 10 general internet usage-nya buat ngapain? Social networking. So, of course we know that berarti apa? Kita harus pasang iklannya online, mobile ads, dan di social media gitu kan. Nah, terus ini ada online shopping tapi 37% doang. Mungkin kita bisa nanti kalau mau pasang Tokopedia atau Shopee Ads juga kita boleh sambil jalanin, sambil kita measure performance-nya seperti apa ke depan gitu ya. Nah, terus ini ada research juga terkait attraction towards brand gitu. Ternyata kalau buat milenial, apalagi milenial yang lebih ke hijrah atau muslim gitu, ternyata buat mereka ada 4 kunci utama gitu. Pertama, image-nya harus authentic. Jadi I appreciate stuff that are well made and with a real story behind it. Terus kedua, affordable alternative. Nah, itu sesuai kan sama keunggulan brand kita, karena brand kita itu dari keunggulannya salah satunya affordable. Ketiga, reliable for a long time. Nah, dia bilang, I prefer something that has good quality, jadi nggak cepet rusak. Nah, itu kebetulan cocok juga kan sama brand kita gitu ya, bagus tuh. Nah, terus keempat, popular with friends and family. Nah, ini interesting nih poinnya. Kalau menurut mereka, if a lot of family and friends have used it, it just shows that it is trusted. Jadi ternyata cukup berpengaruh nih opininya teman-teman dan keluarganya, ya nggak? Nah, ini bisa kita leverage untuk nge-crafting campaign-nya. Misalnya, jadi ini kan tadi ya, millennial mau buy first gitu kan ya, and spend mostly online to social networking, surfing, downloads, and online shopping. For millennial, especially our target audience, brand should be affordable and reliable. Nah, ini bisa juga dijadiin, apa coba? Bisa dijadiin consideration untuk bikin kreatif kontennya. Jadi nanti iklannya ngomongin tentang how we are the affordable alternative and also how our products are reliable gitu. Ketiga, popular with friends and family ini bisa jadi important consideration. Mungkin kita bisa adain promo referral kalau ada yang beli, kalau dia bisa bawa temannya sampai beli, nanti dia bisa dapat diskon untuk next purchase-nya kayak gitu. Nah, pro tip, mungkin ini honestly ini semua tuh kayak desktop research aja gitu, kayak kita googling aja. You don't need cutting edge software or platforms to get deep data. Kayak tadi misalnya, yes tadi sempat ada data similar web yang pro gitu ya. Cuman kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak perlu itu gitu. Karena honestly dari apa yang kita bisa temukan dari internet aja tuh udah cukup banget biasanya untuk punya insight untuk bikin campaign gitu. You can gain adequate data to form decisions from desktop research and using Facebook, Instagram, atau Google atau YouTube. Karena biasanya kalau di ads manager mereka nih bisa kayak ngasih lihat kalau di Indonesia yang interestnya ini umur sekian tuh ada berapa juta orang gitu. Itu bisa dicek di Facebook, Instagram, sama di YouTube Reach Planner gitu. So, tadi balik lagi setelah memahami dua itu dari sisi produk dan dari sisi audience dan sisi objektif, apa sih key elements campaign kita? Jadi objektif pertama always on-nya adalah raise awareness of the brand. Jadi kita harus create consistent social media content as always on about brand USP, kayak unique selling point ya, kayak tadi reliable, affordable gitu ya. Terus kedua, untuk konten mungkin kita bisa be relevant and relatable gitu. Jadi kalau ada trend yang lagi trending apa, mungkin bisa kita bungkus jadi konten kita seperti ngikutin itu gitu. Terus minor budget for boosted ads, mungkin kita bisa pasangin budget untuk reach awareness gitu ya, and maybe put to bring visitor ke Instagram page kita. Nah, tactical ini yang bulknya kan, karena kita mau nyari sales nih di sini, Ramadan conversion gitu kan, conversion to sales ya.
Jadi mungkin kita di sini udah hard sell nih ngomongin Ramadan discount on selected items for limited time karena cuma khusus pas Ramadan gitu kan, to drive sales. Kedua, kita bisa bikin incentivize online activity. Maksudnya apa tuh? Aktivitas yang ada insentifnya. Insentif tuh apa ya? Hadiah kalau kita kalau ngikut gitu kan. Contoh, aku kebayangnya karena ini tadi juga bikinnya buru-buru. Jadi aku kebayang incentivize activity-nya misalnya di Instagram nanti ada quiz. Kalau orangnya bisa jawab, tinggal tag temennya, jangan lupa follow gitu kan, like postingannya dan komen jawabannya, nanti bisa dapat kesempatan untuk menang diskon khusus. Jadi kenapa aku pasang hadiahnya diskon instead of misalnya kayak voucher atau apa, sebenarnya nggak harus diskon sih, misalnya kayak buy one get one, khusus promo buy one get one untuk yang pemenang kuisnya gitu. Biar apa? Jadi pemenangnya pun akhirnya jadi convert jadi pembeli kan, gitu. Itu yang dikejar gitu. Ketiga, kita bisa utilize KOL untuk influence community and create buzz nih, karena biasanya kalau KOL itu kan dia punya following-nya kan, punya follower-nya banyak tuh. Yang akhirnya kalau KOL-nya jadi ngomongin brand kita secara positif ya, komunitas atau follower si KOL itu pun juga mengasosiasikan brand kita dengan positif. Dan biasanya kalau orang lihat KOL make barangnya, itu nanti jadi buzz, diomongin. Tapi kalau orang lihat itu sebenarnya kenapa KOL penting dan tetap perlu dipakai sih, meskipun ada iklan Facebook, iklan Instagram. Karena kalau ngelihat iklan di Instagram atau di Facebook, belum tentu kita ngomongin ke orang lain kan. Gitu. Terus create referral program yang tadi, based on yang tadi, yang friends and family tadi, to drive word of mouth and heavily boost discount post and activities through paid ads ya. Jadi yang tadi ngomongin, kita pakai KOL Kak, kita pakai Instagram, Facebook, itu semua benar. Tapi itu harus dikulitin lagi dan memahami objektifnya itu apa. Gitu. Terus kita mungkin juga bisa consider pakai advance ads-nya Facebook, Instagram, kayak misalnya shopping ads atau collaborative ads ya. Itu nanti ada materinya yang lagi kan ya. Nah, with the key considerations for the campaign covered, the next step is to ensure effectiveness through proper media planning. Nah, kalau kita udah tahu nih elemen campaign-nya mau ngapain aja, baru kita mikirin media planning-nya. Nah, ini contoh-contoh ya, kayak tadi, contoh Facebook, Instagram Ads, sebelum kita ngomongin media planning ya. Kayak Facebook, Instagram Ads, versatile all-rounder, jadi mereka bisa, nih, dari tujuannya apa ya, campaign objektifnya apa, bisa brand awareness, bisa reach, atau traffic, engagement, app install, video views, segala macam, sampai conversion, kayak misalnya dia nanti di-connect ke website kita, kalau orang, atau Tokopedia kita, kalau dia beli, nanti dia bisa track gitu. Nah, kalau di Facebook itu juga bisa kalau misalnya kita masukin target audience-nya siapa, umurnya segala macam, interest-nya, nanti dia bisa ngasih tahu nih estimated audience size-nya berapa. Gitu. Ini penting banget karena nanti biasanya reach planning tuh based on ini. Kita mau nge-reach kayak misalnya nih, kita mau nge-reach 60% dari total potential audience. Ya sudah, berarti 60%-nya dari ini target kita gitu. Nah, kalau iklan di Facebook bisa kelihatan kan, karena satu ada sponsornya ini, dan biasanya nanti ada tombol di bawahnya ini nih. Bisa macam-macam, dari sign up, learn more, buy now, gitu ya. Nah, terus kedua, KOL atau influencer. Nah, ini juga cukup penting gitu ya. Collaborating with social celebrities and influencers to promote products and services. Jadi, objektifnya biasanya apa sih? Biasanya kalau udah KOL itu ngomongnya lebih ke supaya ada word of mouth sama event participation. Misalnya kayak si KOL-nya ngedorong untuk supaya orang-orang ikut campaign kita, nah gitu. Nah, influencer collaboration itu bisa macam-macam banget. Jadi itu sebenarnya fleksibel guys, nggak harus kayak cuman endorse di satu post gitu. Tapi bisa hard sell product review, bisa sponsor konten, bisa tap in hard tap in ke konten kayak dia kayak muncul di video kita atau muncul di web series atau kita bikin apa segala macam tuh bisa. Nah, ini interesting juga, jadi kayak kan pasti teman-teman at least udah familiar ya sama yang namanya selebriti, mega KOL, makro KOL, micro KOL, nano KOL gitu kan. Itu macam-macam tuh, itu ada kegunaannya masing-masing, nanti aku jelasin. Tapi ini contoh aja ya teman-teman. Misalnya kayak untuk campaign kita, karena kita ada beberapa hal, pertama kita brand baju, dan kedua kita mau ningkatin conversion buat Ramadan gitu. Jadi mungkin KOL kita ada 3 nih. Pertama yang lifestyle millennial KOL, terus kedua yang fashion or trendy KOL, yang ketiga hijrah yang millennial KOL. Nah, ini contoh-contoh influencer types and purposes-nya gitu ya. Jadi kayak kalau selebriti itu yang di atas 1 juta follower, mega influencer itu 100.000 sampai 1 juta, makro tuh 50.000 sampai 100.000. Nah, udah melihat ini mungkin kan ada yang bakal mikir kan kayak oke, terus daripada gue beli
nano influencer sampai ribuan, kenapa gue nggak pakai satu selebriti aja? Well, nggak salah juga. Tapi balik lagi, objektifnya apa? Kalau tujuannya adalah untuk brand awareness, kayak pokoknya supaya orang ngedenger aja tentang brand bajunya, mungkin influencernya lebih ke selebriti atau mega influencer gitu. Karena memang itu proven with a research. Kalau nano influencer atau micro influencer ini kayak misalnya banyak pun, reach-nya itu nggak akan sebanyak mega influencer atau selebriti. Karena biasanya kalau nano influencer ini, followernya nanti ada beberapa yang overlap, ada beberapa yang berapa persen tuh sama influencer sebelahnya gitu. Nah, terus keunggulannya yang micro dan nano ini apa? Nah, micro and nano ini atau makro ini sangat berguna untuk ngomongin product consideration and purchase intent. Maksudnya gimana? Kalau followernya lebih kecil, biasanya itu circle-nya itu lebih erat. Jadi biasanya kalau yang influencer yang followernya kecil, itu biasanya fans-fansnya itu lebih peduli sama apa yang dilakukan sama si micro influencer ini. Gitu. Minimal kalau misalnya selebriti, misalnya kayak Raffi Ahmad gitu ya, itu kan pasti semua orang nge-follow dia kan. Tapi banyak juga kan dari yang follow dia itu sebenarnya kayak cuma lihat aja gitu. Jadi kalau dia nge-endorse apa ya mungkin kita tahu brandnya, tapi mungkin kita nggak nyoba. Tapi mungkin kita ngikutin orang yang misalnya kayak Felicia Chiasaka gitu. Gue kebetulan follow dia financial KOL yang menurut gue smart gitu kan. Follower dia kan nggak banyak tuh, tapi gue yakin follower dia itu kalau dia nge-endorse aplikasi atau dia nge-endorse produk apa, itu follower dia bakal jauh lebih kayak jadi pingin coba juga gitu. Karena follower kecilnya itu look up to this particular influencer gitu. Jadi masing-masing ini ada perannya ya teman-teman, kayak di bawah ini nih. Nah, if you think that's it for digital media planning, think again. Karena itu kita baru bahas kulitnya doang, dan itu baru kayak masih dikit banget. Ini akan go through beberapa channel lagi contohnya ya. Cuman aku minum dulu ya, karena ini mulai serap. Oke. Jadi think again gitu, karena there are so many options. Contoh social media ads kan nggak Facebook, Instagram doang, tapi ada TikTok, ada Twitter, macam-macam, even LinkedIn. Bahkan kita bisa tap in ke games juga, kayak the list goes on gitu. Jadi many social media have many inventory nih, kayak TikTok nih dari top view sampai in-feed video nih TikTok nih 4 ini. Tapi masing-masing itu punya purpose yang beda gitu. Kalau challenge page sudah pasti untuk participation supaya orang ikutan melakukan halnya untuk user generated content. Kalau discover page mungkin untuk awareness. Kalau top view and in-feed video pasti tujuannya untuk supaya orang nontonin iklannya kayak gitu. Jadi udah tiap inventory itu biasanya punya objektif tertentu gitu. Dioptimalkan untuk objektif tertentu. Nah, kita juga bisa beli macam-macam nih ad inventories kalau dari game atau third party apps. Biasanya bisa kita beli langsung, ngobrol sama kayak misalnya contoh kayak bisa kita approach Gameloft supaya nampilin produk kita jadi iklan di game media gitu. Atau kita kerjasama sama ad network. Ad network itu biasanya perusahaan third party yang nge-connect-in kita ke banyak banget channel-channel macam-macam, dari berita sampai blogspot sampai games. Jadi biasanya kalau nggak mau repot tuh lewat third party vendor ini, si ad network ini. Nah ini aku go through agak cepet aja ya, karena nanti harusnya di Inventive Bootcamp ini ada kelas-kelas tertentu buat ini semua. YouTube pun juga ada macam-macam banget, ada kayak TrueView in-stream ads, ada YouTube Discovery, ada YouTube Bumper Ads yang nggak bisa di-skip. BTW aku pingin kasih tahu juga gitu ya, kayak kalian pernah nggak tahu kalau misalnya buka YouTube-nya bukan YouTube Premium atau YouTube-nya dibiarin pasang ads, biasanya kalau baru buka youtube.com itu kan akan ada di homepage itu ada banner yang gede banget tuh. Itu namanya masthead. Nah, kalau masthead itu kalian tahu nggak kira-kira brand itu bayarnya berapa? Kayak contoh nih, biasanya Vivo tuh sering kan. Vivo tuh kalau lagi baru launching HP baru, biasanya nanti dia pasang ada iklan banner gede sama ada videonya di page utamanya YouTube. Ya kan? Nah, ada yang bilang ratusan juta gitu. Nah ini BTW bayarnya modalnya per hari ya guys. Jadi kita tuh booking tanggalnya itu tiap satu hari, namanya cost per day. Gitu. Jadi kita nggak beli berdasarkan jumlah view-nya. Gitu. Nah ini buka. Waktu dulu sempat nge-approach Google gitu ya dulu untuk brand, udah lama waktu aku masih di agency. Itu harganya sehari 1,6 M.
pasang sehari. Nyebelin banget nggak sih? Dan lucunya ya, kalau kayak kalau sekarang nih kayak Februari nih, sekarang bulan Februari, aku mau minta ke Google, ada slot kosong nggak untuk gue mau ngiklan nih? Itu udah biasanya setahun full udah di-book. Jadi gila gitu. Nah, terus tadi ini juga ada search marketing, SEM, SEO. Aku nggak mau terlalu banyak bahas ini juga karena pasti ada master class-nya juga. Tapi kenapa Google, kenapa dapat kenapa penting banget sih ada muncul di sini gitu kan ya? Kan sebenarnya tujuannya SEM atau SEO itu kan supaya brand kita yang muncul di paling atas kan kalau lagi kayak begini. Jadi kalau lagi buka Google. Nah, kenapa sih penting banget? Nah, bayangin ya. Di dunia ini tiap detiknya ada 63.000 pertanyaan yang meluncur di Google. Di tiap detik ya. Tiap harinya ada 5,6 miliar searches tiap hari. 95% dari 5,6 miliar ini stop di halaman pertama. Jadi bahkan orang udah jarang banget yang buka halaman kedua kan, pasti kan. Kayak siapa sih di sini yang googling sampai scrolling sampai paling pojok bawah aja biasanya jarang kan. Pasti teman-teman biasanya udah dapet result yang dimau dari atas kan. Paling biasanya 3 teratas tuh pasti salah satu udah ada yang kita mau kan. Gitu. 67% itu klik on SERP itu search engine result page ya. Jadi 67% yang klik ini go to top 5 listing. Jadi dari 95% traffic ini 67% itu ngeklik di yang top 5 doang. Bahkan yang di bawahnya tuh enggak. That's why penting banget supaya kita bisa dapat sebagian dari searches ini, termasuk di Indonesia juga pasti cukup besar. Kita harus leverage SEM, SEO gitu kalau kita ada website. Makanya kadang brand-brand itu kayak misalnya nih ya contoh teman-teman kayak Kredivo gitu. Kredivo itu ada website kan, meskipun di website itu kita nggak bisa mengajukan pinjaman. Ya itu butuh supaya apa? Supaya bisa nge-capture market yang nge-search di sini. Gitu. Nah, terus ada ad network juga ini yang tadi aku bilang bisa demographic targeting, area targeting, behavioral targeting, retargeting. Ini aku udah mulai agak jauh, jadi udah mulai agak telat, jadi aku coba cepetin ya. Terus premium publisher juga, ads, ini kayak detik.com, Kompas nih, kayak di sini-sini tuh sebenarnya ini spot iklan yang dibuka gitu. Nah, now that we know how to, what kind of media gitu ya, selanjutnya tuh measure gitu, kayak ngukur. Karena ya itu, kalau kata seorang Peter Drucker, ini bapaknya manajemen konsultan gitu ya, you can't manage what you don't measure. Jadi kalau kita nggak ngukur, kita nggak tahu apa yang kita ukur, pasti kita nggak bisa kelola supaya lebih baik. Gitu. So, measuring campaign effectiveness, pertama pasti find the most important KPI target for your campaign. Kayak tadi, misalnya kita mau dapat revenue, kita mau untung di bulan Ramadan. Oke, ya udah berarti target lu sales, gitu kan. Tapi kan itu doang nggak cukup ya, karena kan dari orang tahu brand kita sampai sales itu kan tahapannya banyak ya. Jadi kita harus cari tahu juga tolak ukur apa sih yang kasih impact ke KPI kita gitu. Contohnya, kalau objektif kita brand awareness ya pasti kan nggak jauh-jauh dari reach and engagement gitu ya. Tapi kalau kita udah ngomong sales nih, kayak pasti kita bakal ngukur sales udah pasti. Tapi kan nggak bisa ujuk-ujuk cuman ini doang dong, karena kalau nggak kita nggak tahu apa yang bisa kita optimize gitu supaya dapat hasil sales yang lebih baik. Mungkin kita bisa measure link clicks juga, karena biasanya kan kalau orang udah ngeklik link kita berarti dia ada interest kan. Pasti ada persentase yang nggak jadi beli, tapi biasanya kalau mau beli kan pasti lewat ngeklik link dulu kan. Jadi mungkin kita bisa consider itu sebagai salah satu metrik kita. Terus dari link clicks kita turunin lagi, yang masuk ke keranjang berapa gitu. Terus kalau KOL ya mungkin reach and engagement. Nah, terakhir ya teman-teman, sebentar lagi nih, media planning to maximize effectiveness ya. Nah, ini nih aku langsung kasih contoh kasus study case aja ya. Yang tadi kan tentang si brand fashion, tentang fashion brand, tentang si apparel brand kita tadi, kan tadi budgetnya 15 juta nih. Kita udah lihat ya di sini gitu ya. Ini aku bagi nih dari bulan Februari, Maret, April, Mei gitu ya. Terus kita langsung pilih nih medianya apa aja. Always on campaign. Terus untuk Ramadan tactical kita pakai engagement ads untuk si activity yang untuk activity yang quiz tadi yang sempat kita omongin.
terus ada collaborative ads supaya connect ke official account Tokopedia atau Shopee kita, terus ada KOL sama discount incentive voucher untuk yang tadi engagement ads kita gitu. Nah, beberapa poin di sini, ini contoh format yang kita bisa dipakai gitu ya, silakan aja. Kalau aku selalu mulai dari budget allocation dulu pasti. Jadi biar kita nggak bingung gitu ya. Tiba-tiba ternyata ini over budget deh, atau ini masih kurang gitu. So always start with budget allocation and media selection-nya apa aja according to the campaign objective and target audience ya kan. Nah, terus kalau ini dicek Excel-nya, ini tuh formula driven banget gitu. Aku selalu mencoba semuanya di-connect ke formula. Kenapa? Supaya nanti kalau mau ganti-ganti itu gampang. Kayak contohnya, ini aku udah otomatis masukin persentase budget, alokasi budget monthly itu aku langsung kasih nih 15%, 40%, 30%. Totalnya ya berapa? 100%. 100% itu berapa? 15 juta kan? Nah, ini pakai formula nih ngisi angka ini. Jadi, berarti di bulan ini total budget gue 2,25 juta gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti mau diganti macam-macam, itu tinggal ganti persentase, otomatis ini keganti. Nah, mungkin kedengarannya itu kayak, ya udah sih, itu sepele sih, nanti kalau misalnya ada apa ya, gue tinggal tulis langsung juga bisa. Tapi nanti kalau udah ngerjain brand yang gede banget, atau campaign yang gede banget, itu nanti bakal repot banget kalau diubah satu-satu. Gitu. Nah, kedua, always on campaign, and budget berapa persen gitu kan. Terus ada Facebook, Instagram, awareness ads-nya. Nah, ini persentase lagi dari total budget gitu. Jadi kalau aku sih cara mainnya gitu ya, biar apa-apa tuh gampang di utak-atik gitu. Terus Ramadan tactical campaign, Facebook, Instagram, engagement ads, berapa, nanti dapat nih total budgetnya nih. Jadi runut lagi, totalnya sama gitu. Nah, mungkin kalian notice nih, kan emang di tactical budget kita tuh belum ada kan di Februari sama Maret, karena tadi kan tactical itu buat Ramadan kan, which is April, Mei kan. Nah, terus pas di April, Mei, total budgetku ini dari 6 juta, aku masukin 80% itu di tactical. Sama, di Mei juga 80% tactical. Kenapa ya? Karena di bulan itu objektif kita adalah untuk convert gitu kan, dapat conversion untuk beli baju gitu. Kalau penentuan template Excel ini nanti udah bakal, setauku sih si PDF ini yang bakal di-share ya. Cuma nanti coba deh kalau boleh nanti aku juga nanti paling aku kirim Excel-nya juga ke Mbak Wirda, jadi nanti teman-teman bisa pakai ya, gitu. Nah, itu based on apa? Nah, terus kalau penentuan persentase budget allocation gimana, Kak? Well, itu part of your campaign strategy gitu kan. Kayak, balik lagi, itu harus paham produknya seperti apa, ya kan? Kalau udah ngebahas budget allocation udah clear, selanjutnya ini contoh media plan gitu ya, jadi complete with benchmarking and performance estimation. Nih sorry ya, ini bakal agak ribet gitu. Kalau performance, misalnya nih, aku bagikan tadi ada always on sama Ramadan tactical gitu ya. Always on pakai apa aja? Tadi kan brand awareness, ads budget, sama page visit boosted ads budget gitu. Nah, ini ada berapa? Ini kan ngikutin yang tadi budget allocation. Di bawahnya ini aku ada cost per mil reach-nya nih, ada cost per reach-nya berapa. Nah, ini ada angka 3.000, 2.800, 2.600, itu dari mana? Nah, kalau aku kebetulan karena emang udah pernah ngejalanin campaign gitu kan ya, jadi udah tahu nih berapa biasanya benchmark-nya. Cuman kalau teman-teman belum tahu, memang ini nggak ada, misalnya ada teman-teman yang actually, ada dua hal. Pertama, you can always get estimasi kasar dari mencari tahu di online, gitu ya. Dengan googling tuh bisa banget langsung tahu si cost per mil CPM benchmark di Indonesia for industri fashion and apparel itu keluar. Nanti ada tuh berapa sen biasanya. Nah, dari situ udah bisa dapat gambaran sebenarnya. Cuman I'm always a proponent. Aku tuh selalu lebih percaya sama hasil historical benchmark. Jadi menurutku nggak ada salahnya kalau ada brand yang baru mau mulai digital marketing, nggak apa-apa kita masukin spending money dulu, budget, tentunya dihitung dari benchmark yang kita dapat dari internet. Tapi as soon as nanti performance-nya udah keluar, karena nanti kan abis campaign kita tahu tuh actual-nya berapa. Ternyata actual-nya 3.500. Ya udah, itu jadi benchmark kita buat ke depannya gitu. Nah, estimated reach nanti dari based on angka ini berapa gitu kan nih. Terus page visit, cost per click-nya berapa gitu. Nah, Ramadan tactical nih
banyak kan di sini kayak, nah ini pun ada apa namanya, ada funnelnya nih gitu kalau diperhatikan, kayak collaborative ads nih yang contohnya yang di-connect ke akun Shopee atau Tokped gitu ya. Cost per kliknya berapa? Let's say based on benchmark. Nah ini cukup penting. Facebook, Instagram collaborative ads gitu ya. Contoh budget di Maret di April 1,9, di Mei 2,16. Oke. Cost per klik 4.500 based on benchmark. Maka dari itu estimasi kliknya berapa? Yaitu sesimpel 1,92 juta dibagi 4.500. Yaitu hasilnya 427.000 gitu. Nah, terus dari kliks ini yang kalau kliks itu kan artinya yang baru ngeklik linknya tapi belum tentu mendarat di websitenya atau landing page. Tapi kalau session itu artinya kita udah si usernya ini udah landing di page-nya udah fully loaded nih, udah loading gitu ya. Nah, itu biasanya based on benchmark clicks to session rate 70%. Jadi dari 420, jadi session itu ada 299. Nah, terus based on, let's say, contoh ya, asumsi ini benchmark gitu ya. Dari 299 session ini, ternyata estimated conversion rate ke keranjang yang actually klik barang untuk masukin ke keranjang, makanya itu di Tokped, di Shopee semua ada keranjang, itu kan karena itu di-track kan. Karena itu menunjukkan intensi membeli yang kuat gitu. Biasanya kalau udah masukin di keranjang. Nah, conversion rate itu ternyata 35%. Jadi dari 299 orang yang udah masuk website, estimasinya itu cuma 35% yang actually masukin produk kita ke keranjang. Therefore, dari 299 jadi 105. Gitu ya. And then terus ternyata based on data ceritanya. Estimasi kita historical dari masukin keranjang sampai actually check out dan beli, itu 25% atau seperempatnya. Oke. Jadinya dari 105, estimasinya itu yang actually jadi sales 26. Nah, mungkin kita ngerasa, ya dikit banget. Dari totalnya ada 427 yang ngeklik, cuma 26 yang beli. Cuman ya emang kenyataannya begitu. That's why digital marketing itu corong kan. Orang selalu bilang itu corong kan, funnel kan. Kenapa? Karena ya di tiap corong itu kan semakin kesana semakin ke bawah semakin ramping kan. Ya ini contohnya. Yang di atasnya bisa lebar 427, sampai di bawah tuh cuma 26. Nah, a good digital marketer will try to improve the funnel. Jadi nggak cuma ngegedein atasnya sampai semuanya makin gede, tapi gimana juga supaya yang di bawah itu conversion-nya, corongnya makin lebar juga gitu. Makanya di sini aku kasih lihat ceritanya kita bisa optimize dari 70% jadi 75%, dari 35% jadi 40%, dari 25% jadi 30% gitu ya. Nah, terus ini contohnya nih dari salesnya 26, and ternyata average ticket size. Nah, ticket size itu maksudnya average harga produk yang dibeli ya biasanya ya, itu ternyata kalau orang belanja di kita ceritanya based on data itu cerita 350.000. Oke, berarti kita bisa asumsi ternyata dari 26 sales ini karena average ticket size-nya 350.000, kita bisa bilang average revenue, estimated revenue kita itu 9,1 juta di bulan ini. Nah, 9,1 juta compare to kita ngeluarin angkanya 1,92 juta, artinya return on ad spending kita, ROAS itu return on ad spending ya teman-teman. Jadi imbal balik dari spending iklan kita gitu. Ya khususnya untuk yang collaborative ads ini. Itu 4,76. Jadi berarti kalau kita keluar 1 juta, kita dapat 4,7 juta balik. Nah, cukup menguntungkan kan gitu. Jadi itu very important to understand the funnel gitu. Nah, balik terus ini ceritanya kita optimize lagi sampai naik. Nah, ini BTW kesannya kayak tinggi, tapi honestly kalau di collaborative ads itu emang standar sih 4 ROAS, angka 4 tuh standar. Tapi balik lagi sebenarnya tergantung brandnya apa gitu. Ada brand yang sebenarnya dapat return on ad spending 3 doang bagus, ada yang sampai 10 kali gitu. So balik lagi ke produknya apa. Nah, ini contoh ya, contoh go quickly aja ya, kayak KOL di April, KOL di Mei, terus voucher. Nah, terus jadinya di bawahin, terus ini ada return on ad spending dari incentive activity juga gitu ya. Nah, jadi pertama define each channel's metric clearly gitu ya, kayak ini kan awareness ads apa ya, udah berarti reach sama unique reach sama cost per mil reach gitu. Kalau collaborative ads ya kita harus define sampai paling bawah funnel ya, karena kalau di collaborative ads itu emang kita tracking end to end dari atas sampai sales. Nah, terus set an estimated cost effectiveness based on historical benchmark if possible. Tadi ada yang nanyain, oh itu ceritanya asumsi. Iya, kalau baru mulai, the best you can do kan memang pasti cuman bisa cari benchmark dari internet kan. Karena kita belum pernah menjalankan gitu.
Makanya aku bilang, kalau kita udah ngejalanin campaign, let's say ini abis Ramadan ini beres, kalau aku ini emang beneran apparel brand aku bakal pakai si benchmark performance campaign ini sebagai benchmark campaign berikutnya. Jadi campaign berikutnya harus lebih tinggi dari benchmark ini secara effectiveness gitu, teman-teman. Tapi emang untuk yang pertama, yang belum pernah, ya nggak usah takut kalau nggak ketemu benchmark ya, karena emang nggak akan pernah ketemu yang pas. Even if kalau kalian ketemu benchmark di online pun, itu pasti nggak akan sama your particular brand. Makanya kalau untuk benchmark paling bener adalah internal. Gitu. Karena kalau kalian mau nanyain kayak kira-kira kalau ROAS-nya brand kompetitor berapa ya, itu nggak akan pernah di-share. Yang di bawah-bawah ini udah pasti well kept secret gitu. Paling yang bisa di-share, yang paling bisa di-compare cuma jumlah follower gitu-gitu. Tapi kan balik lagi, follower is not even a good metric sekarang. Gitu. Nah, if not, do research. Nah, kalau emang tadi aku bilang kan, kalau emang belum ada historical, do research or run an initial campaign as benchmark. Take it as initial investment gitu. Nah, terus yang terakhir, learn the lingo. Tadi kan macam-macam ada CPM, cost, CPC, CVR, CTA, ticket size, ROAS. Itu apa sih? Nah, ini emang harus belajar sih gitu. Kayak contohnya CPM itu cost per mil. M itu mil, maksudnya 1000. Jadi cost per 1000 apa? Kalau CPM reach, berarti cost per 1000 reach itu berapa? Ini misalnya 3.000 perak. Berarti untuk supaya iklan ini sampai ke 1.000 orang, butuh harga Rp3.000. Murah kan? Gitu. Kalau cost CPC itu cost per klik ya. Jadi kayak cost 1 ke 1.000 orang, butuh harga Rp3.000. Murah kan? Gitu. Kalau cost CPC itu cost per klik ya. Jadi kayak cost harganya 1 orang ngeklik itu berapa? Terus CVR itu conversion rate. Kayak misalnya dari trolley conversion ke salesnya berapa itu. Nah, itu berarti berapa persen dari orang yang berapa persen dari jumlah yang masukin ke keranjang belanja sampai actually check out. CTA itu call to action ya. Jadi kalau misalnya di iklan pasti kan suka lihat tuh ada tombol gede di iklannya shop now atau learn more gitu. Nah, itu namanya call to action. Terus ticket size itu harga average ticket size itu biasanya kayak misalnya kita tadi ngomongin baju, biasanya orang kalau check out itu on average kan pasti kan ada yang mungkin borong baju kayak sampai berapa juta, tapi mungkin ada yang cuma beli satu barang doang kayak kaos kaki berapa gitu. Nah, itu kalau di average itu totalnya berapa, itu namanya average ticket size gitu. Terus terakhir ada ROAS return on ad spending. Bedanya apa sih sama return on investment? Nah, ini balik lagi nih macam-macam, tapi biasanya kalau return on investment itu tuh return on everything, kayak dari voucher, dari harga apa, dari harga apa, dari voucher ya, dari kolaboratif ads, dari semua ads yang lain apa segala macam, di luar ads. Makanya kalau ROAS itu return on ad spending kan. Kalau ad spending kan cuma total kita ngejual, total kita pasang, misalnya gini, kita pakai agency gitu. Nah, agency bakal ngasih lihat ROAS. Karena based on dari berapa juta kita keluarin untuk advertising, hasil baliknya berapa. Tapi si brand-brand bos-bos brand di atasnya ngelihatnya ROI, karena dia masukin juga harganya nge-hire agency itu jadi part of investment gitu. Jadi di luar spending. Nah, terus terakhir ya, it's always a good idea to have a media plan summary gini. Jadi kalau ini kan clear ya, kayak jadi bersih gitu, kayak total campaign budget berapa tiap bulannya sampai akhirnya totalnya segini. Terus estimated reach-nya per bulan berapa, estimated landing page view atau session-nya berapa, terus campaign sales berapa. Mungkin kalian ada yang notice, kok jadi mahal ya di April sama Mei, dari tadi sebelum 5.000 jadi 21.000. Iya, kenapa? Karena ini cost per reach campaign. Ini namanya istilahnya kan estimated campaign CPM reach kan. Karena ini dibandingkan sama total budget campaign yang dimana juga dipakai buat yang lain-lain ini. Jadi ini ngasih lihat overall effectiveness campaign. Dan kalau ini naik nggak masalah. Kenapa? Karena memang di bulan ini objektif kita udah bukan awareness lagi kan, objektif kita conversion kan, bener nggak? Nah, kalau udah masuk ke bulan ini, yang penting, yang kita perlu tracking yang paling penting apa? Campaign sales sama average estimated ROAS-nya. Dan lihat kan naik kan. ROAS di bulan April ini 1,76. Karena ya baru mulai setting up gitu kan. Terus pas di bulan selanjutnya udah bisa lebih optimize, ternyata kita lihat naik ROAS-nya jadi 3,61 gitu. Nah, jadi first of all summarize all the key metrics in a summary table.
gitu ya. So kenapa? Because this will serve as the foundation of your report. Karena nanti ujung-ujungnya pada saat kita reporting dan evaluasi gitu ya, pasti kita compare planning ini sama actual ya kan, teman-teman gitu. Terus ketiga, report ini will have budget actual spending percentage to monitor spending activities. Jadi budget spending itu selalu harus diukur karena takutnya nanti bisa bablas. Jangan sampai budget 15 juta doang, ternyata pas di akhir tahun gara-gara kita nggak pernah measure, ternyata pas di akhir tahun jadi 20 juta. Itu keluar budget itu nggak bisa banget kalau buat brand gitu. Nah, ini contoh simple banget, ini contoh simple doang, effective reporting. Jadi, kalau tadi dilihat di summary plan bulan April gitu contohnya ya, ini kan bisa dilihat nih April gitu ya. Plannya sekian, actualnya sekian. Ternyata dari campaign budget 6 juta, kita actualnya agak naik dikit tuh jadi 6,1 juta gitu ceritanya. Terus berapa persen? 102%, diwarnain merah. Kenapa? Karena ini kan artinya jelek nih, ini berarti nggak bagus nih performnya, agak sedikit ya lumayan lah, cuman perlu dijaga gitu biar kedepannya nggak kayak gitu. Terus pas kita lihat misalnya awareness plan-nya 276.000, ternyata actual 256.000, turun kan, ternyata cuma 93% dari completion gitu. Dan karena dia ternyata performance-nya nggak sebagus yang kita harapkan, jadinya cost per reach-nya naik nih dari 21.000 jadi naik 23.000, dan ini malah jelek kan kalau naik. Kenapa? Ini karena ini biaya kan gitu. Nah, terus contoh estimated landing page view yang masuk ke website kita 62 orang, plan-nya ternyata actually 81, which is itu bagus kan, berarti optimize further. Kira-kira kita bedah nih key suksesnya apa sih, kenapa kita bisa actually perform better tuh kenapa? Apakah kreatifnya lebih bagus dari yang kita harapkan, atau ternyata ada beberapa elemen kreatifnya yang mengundang orang? Nah, itu part of the research that you have to do. Even kreatif pun perlu dianalisis kalau ada digital marketing. Nah, terus tactical conversion, campaign sales, misalnya dari plan actualnya segini, ya optimize further, kira-kira mungkin kalau kita lihat, oh ternyata ini malah efektif banget nih si collaborative ads, ya udah kita naikin spendingnya di bulan depan, gitu. Jadi nanti media plan bulan depan berubah, nggak apa-apa. The point of having a media plan itu bukan supaya kita stick apapun yang terjadi kita harus ngikutin, enggak, tapi supaya kita bisa belajar dan nanti ke depannya kalau perlu dirubah bisa kita rubah. Makanya tadi kan balik lagi, kalau bikin media plan kalau bisa formula aja, dari formula driven. Jadi kalau diganti-ganti dikit tuh bisa langsung ranah semuanya, jangan sampai akhirnya jadi harus ubah semuanya satu persatu gitu. Oke, jadi ini contoh reporting gitu ya. So mungkin ada yang tadi kan udah kelempar tuh kata-kata, ada data, ada insight, ada next step. Apa sih bedanya? So data is the numbers, right? Ini banyak orang yang kayak campur-campur soalnya gitu. Insight tuh apa? Insight tuh not the number, tapi actually learnings apa sih yang kita dapatkan dari si data tersebut. Gitu. Terus terakhir, next step itu apa? Next step itu action that we take to improve based on the insights yang kita udah buat. Gitu. Nah, finally, to recap sebelum beres gitu ya. So, campaign-nya apa? Campaign is a specific defined series of activities that follows a marketing strategy used to achieve a certain business objective, contohnya kayak jualan mobil atau brand awareness gitu ya. Using various marketing media channel and methods, contohnya kayak Facebook Ads atau TikTok atau online news macam-macam atau KOL gitu. Nah, to create an effective campaign, one must, satu, consider the objective. Dua, the target audience and their habits. Ketiga, the knowledge of effective media channels. Keempat, the ability to create actionable insights from evaluations. Jadi harus punya itu semua tuh supaya campaign-nya bisa bagus. And a great campaign is not just advertising placement kayak tadi gitu ya, tapi product demo, brand activation, promotions, events, and more. Nah, media planning itu apa? Media planning is the process by which marketers determine where, when, and how often they will run an advertisement in order to maximize engagement and ROI to meet objectives. Ya kan? Jadi, gimana cara kita bisa determine budget allocation, kapan kita mau taruh ads-nya di mana, kapan, and seberapa sering, supaya efektif gitu. Nah, effective media planning considers the ini sama ya, sorry. So ini nanti gue ganti dulu sebelum dikirim. Tapi effective media planning itu basically perlu consider apa? Understanding of the product, ya kan? Understanding of the product and brands itself, understanding of the objective, understanding of the target audience, and understanding of all the media channels gitu.
Nah, to improve and succeed, we must measure our success KPI and find the right key metrics to support it. Jadi demikian yang recapnya. Sebelum aku tutup, aku mau sebelum nanti kita move on ke sesi tanya jawab ya. I just want to say ini ada quote yang menurutku cocok dari Antoine de Saint-Exupéry. Ini yang nulis The Little Prince. A goal without a plan is just a wish. So kalau kita punya goal, gue pingin brand baju gue laku gitu, tapi nggak ada planningnya, nggak ada campaignnya, it's just a wish. Gitu.